pagi, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Wih, gimana kabarnya? Wow, luar biasa Kak. Walaupun dalam keadaan seperti ini, kita masih bisa beribadah dari rumah. Bener banget. Dan penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita. Betul Kak. Nah, sebelum kita beribadah, yuk kita simak pengumuman gereja dalam seminggu ke depan. Yang tak bisa dunia berikan, kini kau pegang hidup. Dan gereja mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Siapa aja mereka? Ini dia. Berharganya pengorbanan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke nomor rekening berikut ini. Kau hadir di setiap langkah. Nah Kak, ibadah udah mau dimulai nih. Yuk, mari kita persiapkan hati kita untuk kita ikut ibadah pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari seluruh Jemaat Gereja Baptis Indonesia Rosipina yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama melalui ibadah online Gereja Baptis Indonesia Rosipina 18 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, kepada Tuhan segala Tuhan. Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, yang menghamparkan bumi di atas air. Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, matahari untuk menguasai siang, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita dan membebaskan kita dari para lawan kita. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit dan naikkanlah pujian baginya sebab dialah yang layak disembah. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Kami masih dilayakkan untuk datang memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami siapkan hati kami. Kami datang, kami siap. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan,
Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yes. Yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Kau layak disembah, ditinggikan Tuhan, terpuji Engkau. Mari seluruh jemaat Tuhan, naikkan pujian dari Tuhan. Naikkan pujian bagi Dia, sebab Dia yang layak disembah. Kami agungkan Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami ditinggikan Engkau, dimuliakan, diagungkan. Hosana. Hosana in the highest.
Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna. Sebentar lagi kami mau lebih lagi memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan. Kami terima kuasa-Mu. Amin. Kita naikkan pujian bersama-sama. Kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Di mana
di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berhak. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Di situ pasti mujizatmu terjadi. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Penolong Hidupku. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapakku, selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Saat ku dalam kesesakan, yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup menerpa, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online dan tepat saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang mengasihi kami bersyukur hari ini kalau kami ada, kami hidup dan kami sehat semua karena kebaikan-Mu, karena kemurahan hati-Mu dan karena anugerah-Mu. Bahkan ketika kami dipilih menjadi anak-Mu dan kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, kami bersyukur keselamatan kekal Tuhan berikan. Kami mau firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dan bagi semua yang mendengarkan Tuhan, kalau belum merasakan Tuhan Yesus hidup di dalamnya, belum merasakan anugerah keselamatan, saat ini kesempatan untuk dapat menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbicaralah Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar baik dimanapun berada. Tuhan Yesus beracara. Kami siap mendengar suara-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada minggu ini kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dari Matius pasal 5 sampai 7 itu adalah khotbah kesatuan di bukit tentang pengajaran di mana Tuhan Yesus ingin kita semua ini menjadi warga negara kerajaan surga yang memulai pola hidup warga kerajaan surga. Karena Tuhan Yesus mau kita membangun kerajaan Allah di bumi ini. Oleh karena itu pada pelayanan Tuhan Yesus awal mula, yaitu Dia ingin pengajarannya boleh diterapkan dalam kehidupan setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dan mengalami lawatan Tuhan dan Tuhan Yesus hidup di dalamnya. Di dalam firman Tuhan bagian ini, kita minggu ini bersama-sama akan belajar tentang pola hidup warga kerajaan Allah, yaitu tentang jangan takut meminta. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat ke-7 sampai dengan ke-11. Saya akan membaca firman Tuhan ini. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Tema kita jangan takut meminta. Dan hal pengabulan doa ini diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap pribadi yang sedang hidup di bumi ini dengan memakai pola hidup kerajaan Allah. Oleh karena itu, setiap pribadi boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan merasakan Tuhan hidup di dalamnya, baru bisa menjalankan pola kehidupan warga kerajaan Allah. Pengajaran pada hari ini terdiri dari 3 kata, yaitu minta, mencari, kemudian mengetuk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam khotbah Tuhan Yesus mulai pasal 5 sampai dengan ke-7, itu adalah pengajaran yang terdiri dari sikap kehidupan sehari-hari yang harus diterapkan berlaku dalam setiap situasi. Dan ini adalah janji Tuhan, jaminan Tuhan yang Tuhan berikan di pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Berlaku dalam setiap situasi,
Setiap keadaan yang kita alami, termasuk keadaan sekarang, saat kita menghadapi COVID-19, saat kita menghadapi krisis ekonomi, saat kita menghadapi perjuangan hidup saat ini firman diberikan. Kenapa? Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Mari kita belajar bersama-sama janji dan jaminan ini dengan 3 kata. Minta, maka kita akan menerima. Diberikan dan kita menerima. Mencari dan kita akan mendapatkan. Mengetuk dan pintu dibukakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita meminta, firman Tuhan katakan, mintalah, berarti ini perintah yang Tuhan nyatakan. Mintalah kepada siapa? Ayat ini berkata, apalagi Bapamu yang di surga, berarti minta kepada Bapa kita. Karena kita, ketika kita menjadi pribadi yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak-anaknya. Oleh karena itu kita berhak memanggil Allah kita, yaitu Bapa. Bapak Ibu yang terkasih, di sini minta. Ketika kita meminta, kita hanya memakai mulut kita untuk berkata-kata. Kita meminta dalam bahasa firman Tuhan ini hal pengabulan doa, dan meminta dalam bentuk doa. Firman Tuhan katakan, mintalah, maka kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Bentuk kata minta di sini adalah present tense, artinya terus menerus. Terus menerus berarti tekun dan selalu dan jangan bosan untuk meminta. Bahkan jangan takut untuk meminta. Berarti harus ada kata satu, yaitu tekun. Tekun dan tekun. Bapak Ibu, tekun itu berarti harus disertai dengan kata setia. Kalau kita tidak setia kepada Allah kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, kita nggak bisa tekun. Oleh karena itu kita setia mengikut Dia. Contoh murid-murid Tuhan Yesus, dia tidak tekun. Karena ketika di Getsemani, Tuhan Yesus berkata, berjaga-jagalah 1 jam saja. Masa kamu nggak bisa? Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidur. Itu namanya bukan tekun. Di sini mintalah artinya berdoalah dan berjaga-jaga, terus menerus. Tapi betapa sering kita jangankan meminta, bahkan kalau kita mengalami setiap situasi keadaan yang membuat kita sedih, kita kacau, kita gelisah, apa yang kita lakukan? Kita hanya memakai pikiran kita mencari jalan keluar dengan sesuai pikiran kita. Pada firman Tuhan katakan, mintalah, kata firman Tuhan, lihat Bapamu yang di surga. Jadi di sini Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, jangan takut meminta. Pertama-tama mengalami situasi apapun, terlebih lagi situasi COVID saat ini, terus meneruslah bertekun dalam doa. Minta dengan setia, dengan tekun. Dan jangan cari jalan kita sendiri. Gampang, hanya pakai mulut di kamar, kita berlutut, kita berdoa. Saya mendengar dari seorang hamba Tuhan berkata begini, no, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hanya setinggi lutut ketika engkau memakai lutut untuk berdoa. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, mintalah dengan terus menerus dan tidak jemu-jemu. Kemudian kita juga menanti dengan sabar sampai kita melihat kemuliaan Allah. Firman Tuhan ini punya pola. Kenapa 3 kata? Minta, cari. Karena ketika meminta kita hanya menggunakan mulut kita. Tetapi tahap yang kedua, cari. Berarti ada action, ada kegerakan kita. Ketika bangsa Israel menyeberang laut Teberau, dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Musa berseru, dan ketika dia harus masuk ke laut Teberau, apa yang dia lakukan? Dia bergerak, dia mencari jalan yang dari Tuhan. Dan ketika dia menurunkan kakinya, laut itu terbelah 2. Di tengah laut itu bangsa Israel bisa berjalan. Seringkali kita hanya meminta dan terus menerus meminta, tapi nggak ada action. Nah, firman Tuhan katakan
pada saat ini sebagai warga kerajaan Allah, jangan pernah takut meminta. Awal mula kita step langkah pertama minta, berseru dan terus menerus. Step kedua mencari, ada action Bapak Ibu Saudara. Terus menerus ada pergerakan. Karena ketika kita mencari, kita juga jangan ngawur. Jalan kita harus minta petunjuk Tuhan dalam doa. Firman Tuhan katakan demikian. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia, 1 Raja-Raja 2 ayat 3. Terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kita meminta, ada satu hal yang kita ingin, kita butuhkan, kita rindukan, damai sejahtera, penyelesaian masalah dan lain sebagainya. Situasi apapun, bahkan dalam pelayanan, penginjilan dan lain sebagainya, untuk pertumbuhan gereja, kita sering hanya berdoa tapi tidak ada action. Cari berarti apa yang Tuhan tunjukkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebetulnya ketika kita berseru, kata firman Tuhan Yeremia 33 ayat 3, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Karenanya Dia yang menuntun kita. Ada kewajiban yang harus kita lakukan, tapi betapa sering kita melakukan bukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus ketika berdoa di Getsemani, Dia berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Berarti ketika kita action mencari, bukan mencari jalan kita sendiri. Dalam berdoa kita tanya Tuhan, petunjuk Tuhan kita lakukan, berarti harus ada satu kata, ketaatan. Ketaatan akan apa? Ketaatan akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Ketika kita berdoa, harus disertai dengan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita mendengar suara Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah engkau memiliki telinga seperti seorang murid yang siap mendengar suara Tuhan hari lepas hari. Inilah tuntunan Tuhan. Dan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani, sekali lagi Dia berkata, biarlah kehendak Bapakku yang terjadi, bukan kehendak aku. Kenapa? Agar rancangan Tuhan boleh terjadi, agar kemuliaan Tuhan, agar apa yang Tuhan kehendaki boleh ada dalam kehidupan kita. Karena setiap kita meminta, kita akan menerima, dan Tuhan memberikan kepada kita. Dan ketika kita mencari, Dia yang menuntun langkah kita kemana Tuhan mau. Seperti Yusuf, dan akhirnya apa yang direncanakan Tuhan, dia menjadi orang kedua di Mesir. Dan rancangan Tuhan ada Yusuf dipakai Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukankah keadaan sekarang juga sama? Krisis di mana-mana, sampai tidak tahu lagi apa yang harus kita perbuat. Mari minta, terus menerus kita berdoa, terus menerus kita bertekun di dalam doa, berjaga-jaga. Bukan melakukan apa aktivitas kita hari lepas hari kesana kemari tanpa minta petunjuk tuntunan Tuhan, yaitu firman Tuhan. Cari action, kemana Tuhan suruh pergi dan pergi, dan maka engkau akan menemukan. Carilah maka engkau akan mendapat. Firman Tuhan katakan, dan kewajiban, kata firman Tuhan tadi, lakukanlah kewajibanmu. Saya punya ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bertanding nyanyi, ada lagu wajib. Misalnya lagunya adalah Halo-Halo Bandung. Terus Bapak disuruh, nih kalau lagu Halo-Halo Bandung bagus, nilainya 9. Saya nggak mau. Saya mau nyanyinya lagu 17 Agustus tahun 45. Lebih semangat. Tapi bukan yang diwajibkan. Menurut Bapak Ibu itu bagus, tapi ketika nyanyi dapat nilai nggak dapat dari juri. Begitupun kita, ketika kita harus melakukan apa kewajiban kita yang ditunjukkan firman Tuhan, tapi kita tidak melakukan, kita cari jalan sehingga dapat nilai di hadapan Tuhan, dan itu bukan yang Tuhan mau. Oleh karena itu, lakukanlah kewajibanmu dengan
setia terhadap Tuhan. Minta, cari, melangkah dengan iman, cari jiwa, melayani, bekerja dengan memuliakan Tuhan, dengan hal-hal karakter yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dalam segala situasi apa saja. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kalau tadi minta hanya dengan mulut, pada waktu suruh cari ada action. Ketuk. Apa maksudnya ketuk? Berarti tunggu sampai pintu dibukakan dari dalam. Berarti harus ada passion. Itu adalah masalah hati kita, harus ada passion. Bukan ketika melakukan semuanya tanpa passion, tanpa hati. Itu sebabnya segala sesuatu yang kita kerjakan harus dengan hati. Hati yang mengasihi Tuhan Allah kita, hati yang mengasihi sesama kita, itu hukum utama yang firman Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan kehendaki harus ada hati yang suci. Bukankah firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang benar, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Tapi apa yang kita sering lakukan? Berkeluh kesah, kecewa, marah, dendam, tidak bicara dengan orang lain. Tuhan berkata, kalau ingin menghadap aku, selesaikan dulu masalahmu, berdamai dulu, berdatang kepadaku. Mari kita mengoreksi diri kita saat ini. Ada hal-hal yang harus kita koreksi. Ketika kita mengutuk, itu masalah hati. Bereskan dulu hati kita, sehingga kita memiliki hubungan yang sangat-sangat luar biasa dengan Tuhan. Dan ketika kita mengutuk, kita melakukannya dengan passion, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan boleh ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, di dalam firman Tuhan, kenapa perlu passion? Kenapa perlu pintu dibukakan dari dalam? Saya akan bacakan sebuah ayat dari Roma pasal ke-9 ayat 15 sampai 16. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, perhatikan, tetapi kepada kemurahan hati Allah, kemurahan hati Bapa. Oleh karena itu ketika engkau meminta terus menerus dan tekun, ketika engkau mencari, dan ketika engkau berjalan mencari, berjalan seperti kewajiban, hal-hal yang ditunjukkan Allah melalui firman Tuhan, kau taat, melakukan dan terus bergerak, ada action terus kau lakukan. Dan ketika engkau menemukan pintu dan pintu itu masih tertutup, engkau terus mengetuk dengan passion hati, maka engkau menggerakkan hati Allah di surga. Goncangan surga kau tarik ke bumi. Maka firman Tuhan kata, kepada kemurahan hati Allah, Allah membuka pintu itu, dan itulah kemuliaan Allah. Kemenangan demi kemenangan kau dapatkan. Kolose 3 ayat 23 berkata, segenap hati lakukanlah apapun seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itulah kasih kepada Allah dan kasih sesama manusia. Kasih itu harus mendasari, harus hadir dalam kehidupan kita, dalam mengetuk pintu passion. Kasih itu harus ada. Dan ketika pintu dibukakan, itulah Allah. Karena di dalam Kolose 3 ayat 2 ada upah bagi anak-anaknya yang berseru meminta. Jangan pernah takut meminta, karena disitulah engkau akan melihat kerajaan Allah hadir di bumi, dan engkau sebagai warga kerajaan Allah sudah menaati apa yang diperintahkan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebagai penutup, baru-baru ini kami di Sekolah Baptis Elim, TK Baptis ini mendapat peluang, yaitu ada dana BOP, yaitu bantuan operasional dari pemerintah. Tapi seringkali
Kami berpikir, aduh pasti rumit urusan dokumen dan lain sebagainya. Tapi dalam masa sekarang ini kami butuh. Kemudian kami minta kepada Tuhan, Tuhan tolong bukakan jalan. Terus kami berdoa benar dibukakan jalan. Ada peluang pengumuman bahwa TK boleh mengajukan dalam kurun waktu sekian. Kemudian kepala sekolah TK berusaha untuk menyiapkan dokumen demi dokumen, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu ada satu, yaitu rekening Bank DKI yang harus dibuka. Persyaratannya cukup rumit. Setelah bolak-balik ke Bank DKI, aduh tinggal akte notaris pengurus yayasan, mana udah bawa 2 masih kurang. Kebetulan bukanya di daerah Bank DKI pintu besar selatan. Sepertinya pintu itu tertutup, gak ketemu surat dokumen itu. Kemudian kami terus bergerak. Kami baca firman Tuhan, kami terus meminta, kami terus mencari dokumen itu. Tiba-tiba ketika kami berdoa, diberi hikmat, pindah bank. Ada satu guru mengatakan, pindah coba ke Bank DKI yang lain, jangan di pintu besar selatan. Pada waktu ke situ, ternyata benar. Bank ini sama-sama Bank DKI tidak memerlukan apa yang diperlukan di pintu besar selatan. Tapi sebetulnya kami sudah ada semua dokumen. Nah, Tuhan ingin apa? Hanya melihat hati kami. Hati yang terus menerus, yang tidak kecewa, tidak putus asa, tapi memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya. Dan pada saat lihat persyaratan, wah, ada lagi kartu NPWP yayasan. Kemana yang asli? Gak ketemu, karena harus bawa yang asli. Akhirnya cari syaratnya untuk cetak ulang NPWP. Oh, ini syaratnya, disiapkan dengan hati sukacita melakukan. Nah, pada waktu ketua yayasan sudah tanda tangan, sudah pergi ke kantor pajak, ternyata sekarang mulai September tidak perlu, hanya lewat online, kemudian daftar online, kemudian cetak. Wow, mudah sekali ternyata. Ingat, Allah Bapa kita hendak bermurah hati kepada siapa Dia hendak bermurah hati. Dia hendak berbelas kasihan kepada siapa Dia hendak berbelas kasihan. Jikalau kita anak-anak dengan hati yang sungguh datang kepadanya, dengan action yang Tuhan kehendaki, dan terus apapun yang terjadi, sekalipun pintu terlihat tertutup, terus melakukannya, maka pintu itu terbuka. Karena itu Allah Bapa kita yang akan membuka pintu-pintu kehidupan kita yang belum dijawab Tuhan, yang belum berhasil. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa. Saat ini firman Tuhan, jangan pernah takut meminta. Yang belum melangkah, dan kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut meminta sebagai warga kerajaan Allah, karena Tuhan Yesus telah mengajarkan sebuah pola yang harus kita taati. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam masa COVID ini, apapun yang terjadi jangan biarkan kami takut, tetapi biarlah kami tidak takut untuk tetap meminta kepadamu. Karena bagi Engkau tidak ada yang mustahil, bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Sebagai warga kerajaan surga, kami harus membangun kerajaan surga di bumi ini, sehingga dari hidup kami banyak jiwa-jiwa yang diberkati, banyak jiwa-jiwa yang boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Kami rindu Tuhan, pelipat gandaan itu terjadi, karena Tuhan berjanji bahwa bangkitlah, menjadi teranglah, karena terang yang sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atas hidupmu. Kami adalah saksi-Mu Tuhan. Pakai kami sebagaimana kami ada. Dan bagi jemaat yang di rumah mendengarkan firman Tuhan ini, urapi mereka Tuhan. Kalau mereka berputus asa, Tuhan tolong hadirlah dalam kehidupan mereka. Tolonglah bukakan jalan, bukakan peluang-peluang kesempatan untuk mereka bangkit, dan Tuhan sendiri yang membuka pintu sehingga mereka meminta dan mereka menerima, mereka mencari dan mereka mendapat, mereka mengetuk dan pintu Tuhan bukakan. Karena
Karena Engkau Bapa di surga yang sangat baik, amat baik dan teramat baik. Hamba sebagai hamba Tuhan berdoa bagi jemaat Rosipina, bagi semua pengurus. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan terus bergerak menjadi saksi Tuhan, melayani tanpa takut dan terus datang kepada Tuhan, sabar menanti apa yang Tuhan kerjakan tepat pada waktumu. Karena firman katakan segala sesuatu indah pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Kami percaya semua kami sudah diberkati. Semua kami yang berseru-seru saat ini, Tuhan menjawab doa kami. Tunjukkanlah jalan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami dalam masa-masa ini Tuhan. Tolong presiden kami, tolong seluruh jajaran aparat keamanan, semua saja Tuhan boleh bekerja sama bersatu untuk menyelamatkan bangsa dan negara kami agar aman. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Ibu jemaat Rosipina yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak untuk kita boleh menaikkan doa syafaat kita dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal Yesus Kristus. Dan biarlah pada waktu kita boleh menaikkan doa ini, dan kita boleh hidupi, kita boleh dukung di dalam kehidupan kita. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan. Pagi yang indah bagi kami untuk boleh mendengar firman Tuhan. Kami boleh bersama-sama berdoa ya Bapa, menyerahkan segala pergumulan kami Tuhan. Baik bangsa negara kami Tuhan, masyarakat kami. Kami boleh bersuka cita ya Bapa. Walaupun keadaan di sekitar kami Tuhan yang boleh kami hadapi Tuhan, masa-masa wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Bapak terus Tuhan, kami boleh menghadapi hal ini Tuhan, di mana kami boleh dikuatkan iman kami Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Kami boleh merasakan ya Bapak, realita kehidupan ini Tuhan, di mana Allah juga turut campur di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi Tuhan bangsa negara kami yang terus bergumul di dalam menghadapi bersama-sama pandemi ini Tuhan. Vaksin sudah disiapkan ya Bapa. Tuhan kami mohon Allah memberkati Tuhan
vaksin ini ya Bapak yang sudah disiapkan. Yang menurut rencana akan didistribusikan di bulan Januari tahun depan ya Bapak. Tuhan, biarlah Engkau memakai sarana ini Tuhan, vaksin ini Tuhan, untuk boleh memulihkan Tuhan, mensejahterakan bangsa dan negara kami, rakyat kami, dan bahkan Tuhan, seluruh dunia ya Bapak, yang menantikan vaksin ini Tuhan. Kami mohon Allah memberkati vaksin ini Tuhan. Bapak, kami berdoa ya Bapak untuk Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan bahkan aparat pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Di mana kami boleh menghadapi bahkan Tuhan masa-masa kami menghadapi imbas efek daripada COVID-19 ini kepada ekonomi Tuhan. Bapa dalam surga, kami tahu Engkau ada maksud tertentu bagi kami untuk kami boleh diajar oleh Engkau Tuhan. Mempunyai kekuatan, boleh bersandar kepada Engkau ya Bapa. Yang terus kami boleh beriman Tuhan. Dan kami boleh merasakan kehidupan kami, keseharian kami Tuhan bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kalau Engkau memberi jaminan burung di udara, Engkau pelihara Tuhan. Bahkan bunga bakung di padang juga Engkau boleh pelihara, Engkau beri warna-warni yang indah Tuhan. Begitu juga kami sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau yang selalu menyertai kami. Allah Immanuel Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan sekali lagi ya Tuhan, bangsa negara kami boleh bersama-sama Tuhan. Engkau berikan situasi kondisi yang kondusif Tuhan. Walaupun resesi kami hadapi Tuhan, biarlah kami boleh bersama-sama Tuhan. Dengan menjaga kesejahteraan, dengan menjaga Tuhan keamanan, yang terus kami hidup dengan damai ya Bapa. Bapa di surga, kami percaya Tuhan, banyak hal yang direncanakan oleh pemerintah kami Tuhan. Di mana ada undang-undang yang baru yang sudah disahkan pada 5 Oktober yang lalu Tuhan. Undang-undang Cipta Kerja ya Bapa. Tuhan, kami menyadari Tuhan, banyak hal yang perlu diperbaiki Tuhan. Banyak hal yang perlu diselaraskan ya Bapa, supaya tercipta lapangan kerja yang banyak ya Bapa, untuk diisi oleh angkatan-angkatan baru ya Bapa. Sehingga perekonomian kami boleh pulih Tuhan, terbebas daripada resesi Tuhan. Bapa, kami percaya ya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat dan bijaksana Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan, yang akan membuat turunan aturan-aturannya Bapa, baik peraturan pemerintah Tuhan, ataupun juga peraturan para menteri Tuhan, ataupun juga peraturan-peraturan lain ya Bapa yang disusun Tuhan, dan bahkan disahkan Tuhan, supaya dapat disosialisasikan ke masyarakat dan bahkan dilakukan bersama-sama dengan baik Tuhan. Kami percaya ya Bapa, Engkau berikan hikmat itu bagi kami Tuhan. Semua ya Bapa terlibat, sehingga kesejahteraan bangsa negara kami tercipta ya Tuhan. Bapa di surga, kami boleh menyerahkan segala pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang terpapar Tuhan, atau yang terkena virus COVID-19 di Tuhan. Bahkan jemaat kami juga ya Bapa. Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas kehidupan, Engkau pun berdaulat atas segala sakit penyakit Tuhan. Dan bahkan Engkau berikan Tuhan firman-Mu yang hidup Tuhan, yang membangkitkan iman Tuhan, yang memberikan kekuatan bagi tubuhnya ya Bapa, sehingga dapat pulih kembali Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami boleh menyerahkan segala pergumulan ini ke dalam tangan Tuhan, dengan hati bersyukur kepadamu Tuhan.
Karena Engkau Allah yang memelihara kami. Karena Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Karena Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Karena Engkau yang terus Tuhan menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh doa ini Tuhan, yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita menerima berkat yang dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat tangan, dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Selamat hari Minggu, sampai jumpa dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.